Ketika Anda itu macet, kesulitan membayar, maka saran saya kartunya titipin ke bagian pelunasan. Ya, masih dengan saya, Ahmad Junaidi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kartu kredit. Hal yang paling sering ditanyakan kepada saya yaitu bagaimana ketika kita gagal bayar kartu kredit atau kesulitan membayar kartu kredit. Nah, di sini kartu kredit itu sama dengan KTA ya. Jadi saya persamakan karena dalam beberapa hal itu memang memiliki tipikal yang sama antara kartu kredit dan KTA. Yang pertama, kartu kredit itu dan KTA itu sama-sama dikeluarkan oleh bank. Jadi karena kartu kredit itu dikeluarkan oleh bank, kemudian KTA itu ada yang berdiri sendiri, ada yang menginduk pada kartu kredit. Maksudnya menginduk begini, jadi Anda punya kartu kredit, kemudian mendasari kartu kredit Anda yang lancar, kemudian bank memberikan KTA. Nah, seringkali seperti itu. Kemudian persamaan yang lain, karena dikeluarkan oleh bank, maka BI checking-nya kebanyakan muncul. Dalam special case, ada yang memang kartu kredit itu tidak muncul BI checking-nya. Kartu kredit maupun KTA itu tidak muncul. Special case loh ya. Tetapi karena ini jadi umum dulu, jadi konsumsi publik, maka saya anggap BI checking-nya muncul. Nah, ini yang mungkin saya persamakan terkait kartu kredit dan KTA. Perbedaannya adalah kalau KTA itu cicilannya tetap. Jadi Anda pinjam 1 juta, KTA anggap 10 juta gitu ya. Cicilannya 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu jelas. Tapi kalau kartu kredit kan berdasarkan limit. Berdasarkan limit pemakaian. Nah, kalau Anda pakai semua, maka Anda bayarnya juga semua. Jadi, kalau Anda pakai semua limit, maka Anda juga membayar seluruhnya, full payment. Tetapi kalau dipakai aja sebagian, maka Anda hanya pakai sebagian, itu aja. Jadi pembayarannya berdasarkan limit yang Anda pergunakan. Skema pembayarannya pun sama, jadi ada minimum payment, ada full payment, itu sama, gitu ya. Pada video kali ini, yang ingin saya bahas adalah bagaimana ketika kita kesulitan untuk membayar kartu kredit. Ada beberapa yang sering kesalahan, yang sering terjadi kalau kita mulai kesulitan membayar kartu kredit. Kesalahan yang pertama adalah membayar minimum payment. Ini yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang. Jadi ketika kita dapat billing kartu kredit, maka yang dibayar pertama pasti di situ ada pembayaran sekian. Contoh 10 juta, Anda pakai 10 juta. Minimum payment 1 juta. Anda tidak punya duit, Anda bayar minimum payment. Nah, ini salah satu kesalahan terbesar. Karena apa? Ketika Anda bayar minimum payment, maka utang Anda tidak akan selesai. Bahkan saya pernah berhitung, bunga kartu kredit Anda itu mencapai lebih dari 50%. Ini yang harus kita hindari. Yang kedua, Anda mengambil opsi cicilan. Ini masalah. Karena ketika Anda mengambil opsi cicilan, Anda tidak tahu kira-kira cicilan Anda lancar atau macet. Itu. Karena kalau misalkan Anda pakai 10 juta, kemudian Anda mengambil opsi cicilan 1 juta per bulan, betul, di situ akan dikenakan bunga yang tidak terlalu besar ya. Tetapi ketika Anda macet di situ di cicilan keempat dan kelima, maka ini akan jadi snowball, di mana bunganya akan semakin besar, dendanya akan semakin besar. Oleh karena itu, ketika Anda itu macet, kesulitan membayar, maka saran saya kartunya titipin ke bagian pelunasan. Jadi contoh saya terima pelunasan ya, Anda kan sering gesek tunai kartu kredit itu ya, gestun kartu kredit. Anda titipin untuk pelunasan, Anda pakai 10 juta. Kalau minimum payment Anda bayar 1 juta.
Tapi ketika sistemnya pakai pelunasan, bagaimana Pak? 10 juta sama bagian pelunasan itu dibayarin nih 10 juta. Setelah itu digesek lagi 10 juta. Anda kan punya utang 10 juta, dibayarin. Berarti sudah lunas kan kartu kreditnya. Tinggal uangnya bagian pelunasan kan belum kembali, digesek lagi 10 juta. Sehingga Anda hanya dikenakan cas 3% dari 10 juta. Kurang lebih sekitar 300.000. Itu lebih hemat kan? Nah, jadi ini salah satu trik ketika Anda mulai kesulitan untuk membayar kartu kredit. Nah, hal lain yang harus Anda pahami ketika Anda mulai kesulitan membayar kartu kredit, maka siapin mentalnya. Kalau Anda kira-kira akan berat ke depannya untuk membayar, udah macetin. Pak, nanti kolektornya datang. Nah, itu dalam hal yang lain. Nah, kita pikir. Karena apa? Kalau Anda terus-menerus 300.000, apalagi zaman pandemi corona kayak gini kan sangat besar 300.000. Maka menurut saya lebih baik macetin. Karena 300.000 itu bunga loh. Dimana utang Anda tidak akan turun. Jadi utang Anda tidak akan berkurang. Jadi Anda tetap punya utang 10 juta. Nah, ini yang harus Anda pikirkan masa-masa sebelum Anda mengambil opsi. Kalau memang kedepannya tidak ada masa depan atau tidak ada jaminan bahwa Anda akan punya income untuk membayar atau menyelesaikan kartu kredit tersebut, maka opsi dari Pak Ahmad Junaidi, macetin. Itu opsi yang terbaik. Menurut saya seperti itu. Karena kalau Anda paksain bayar, habis. Lebih baik uangnya Anda pakai untuk keperluan rumah tangga, untuk beli beras, beli minyak, uang saku anak. Ini kan harus kita pahami semua paradigma seperti ini. Ibaratnya Anda untuk ngasih duit uang saku anak yang nangis minta susu aja loh, enggak Anda kasih. Tetapi untuk bayar bunga kartu kredit Anda dahulukan. Salah besar. Lebih baik Anda prioritaskan kebutuhan Anda dan keluarga Anda, nah, baru mikir utangnya. Itu seperti itu. Jadi jangan takut masalah BI checking. Tidak ada orang yang BI checking itu mungkin badannya jadi belang-belang, itu tidak ada kayak zebra gitu ya. Tidak ada. Bahkan mungkin ya orang yang Anda temui sepanjang jalan bisa jadi BI checkingnya juga jelek. Nah, jadi jangan takut BI checking karena dampak dari kartu kredit. Yang penting Anda sehat, keluarga Anda sehat. Itu. Terima kasih.